Tiga ancaman Nabi, empat malahan. Yang pertama Allah katakan dia kufur nikmat. Yang kedua Nabi berkata, apa kata Nabi Pak? Jangan dekati tempat kami sholat, fala yaqrabanna musholana. Jangan deketin tempat kami sholat. Jangan kalian jadikan Allah itu sebagai Tuhan kalian. Jangan kalian jadikan aku Muhammad sebagai Nabi kalian. Cari Tuhan selain Allah, cari Nabi selain Allah. Yang ketiga, faliyamut Yahudian. Ancaman yang ketiga, yang punya kemampuan tidak mau berkorban, matilah seperti matinya orang Yahudi. Udah tanam aja Pak, nggak payah dimandiin, nggak payah diapain ya. Atau yang keempat, ka'anna yaqtul nafsahu amdan, matilah seperti orang yang mati bunuh diri. Nah, ini ancamannya kan luar biasa Pak, tegas Nabi. Tegas Nabi ini luar biasa Pak, nggak main-main. Nggak dianggap sebagai hamba Allah, nggak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad, kufur atas nikmat Allah, mati seperti orang Yahudi, atau mati seperti orang yang bunuh diri. Allah kan nggak pernah perhitungan dengan kita Bapak Ibu. Kenapa kita harus perhitungan dengan Allah Pak? Penyesalan nggak pernah di awal, penyesalan pasti di akhir Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut yahudiyan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah masih memilih kita menjadi hamba-hamba pilihannya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah meninggalkan seluruh larangan yang Allah larang untuk kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab terakhir dari Kitabul Hudiyah, pembahasan tentang kurban, adalah apapun yang Allah perintahkan kepada kita Bapak Ibu, apapun yang Allah syariatkan untuk kita, Allah hanya kepingin menilai tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan kita kepada Allah. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
bukan besar hewan kurbannya yang dinilai oleh Allah, bukan apa hewan kurbannya, kambing kah, lembu kah, onta kah, bukan itu yang dinilai oleh Allah kok pertama Bapak Ibu, tapi yang dinilai oleh Allah pertama kali adalah takwa kita, iman kita. Kita mau nggak jalankan perintah Allah, kita mau nggak melaksanakan apa yang disyariatkan kepada kita, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika berhubungan dengan materi, kita agak susah untuk ibadah. Untuk mau ibadah itu agak susah, maju mundur, maju mundur. Ketika orang disuruh puasa Ramadan, dia nggak akan panjang berpikir, nggak akan lama berpikir. Besok puasa Ramadan, iya kita puasa. Sholat, iya kita sholat. Tapi ketika disuruh untuk beribadah yang di dalamnya ada materi, ada uang, maka kita agak panjang berpikirnya. Kenapa belum berangkat haji? Kan sudah mampu, alasannya belum dapat panggilan, belum ada waktu, belum ini, belum itu. Kenapa nggak ikut kurban? Tahun kemarin kan sudah. Terus alasannya itu banyak Pak, ketika berhubungan dengan uang. Ya itulah manusia Pak. Jadi Allah sedang menilai kita, dan Allah kepingin melihat keimanan kita kepada Allah itu bagaimana. Seperti itu Pak. Dan konsekuensinya adalah ketika kita jalankan perintah Allah, artinya kita mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, artinya kita mensyukuri nikmat Allah. Dan ketika kita tinggalkan perintah Allah, maka kita termasuk dalam golongan yang kufur atas nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah dengan nikmat yang lain. Tapi kalau kita kufur, apa kata Allah? Ingat, azabku sangat pedih, kata Allah. Kan semuanya titipan Pak. Selalu kita ulang-ulang, semuanya titipan Allah. Jabatan titipan Allah, harta titipan Allah, anak-anak titipan Allah, rumah kita titipan Allah, semuanya titipan Allah. Istri titipan Allah, suami titipan Allah, semuanya titipan Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan dijadikan harta, benda, keturunan, anak-anak kita, pangkat, jabatan, semuanya menjadi penyebab kita lupa kepada Allah, kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsekuensinya Pak. Ya, syukur nikmat, menjalankan perintah Allah berarti syukur nikmat, dan Allah tambah dengan nikmat yang lain. Kita tinggalkan perintah Allah berarti kita kufur nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut yahudiyan. Yang memiliki kemampuan tapi tidak mau dia berkorban, apa kata Nabi? Falyamut yahudiyan, maka mati saja seperti matinya orang Yahudi. Yang punya kemampuan nggak mau berkorban, mati saja seperti matinya orang Yahudi. Gimana matinya orang Yahudi? Nggak payah dimandiin Pak, langsung ditanam. Nggak payah dikapanin, langsung ditanam Pak, langsung dikubur seperti binatang. Dalam satu riwayat lagi dikatakan Pak, man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut ka'annahu yaqtulu nafsahu amdan. Barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkorban, mati saja selayaknya orang yang mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri itu bagaimana? Orang yang mati bunuh diri, kewajiban kita hanya dua. Kalau orang yang mati itu bukan karena bunuh diri, kewajiban kita apa? Fardu kifayahnya, mulai dari mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin. Ya. Tapi orang yang mati bunuh diri, mandiin, kapanin, kuburin tanpa disolatkan. Nah, yang memiliki kemampuan diajak berkorban dia nggak mau, maka matilah dia selayaknya mati orang yang bunuh diri. Udah nggak usah disolatkan, mati, mandiin, kapanin, kuburin.
Ya. Artinya apa Pak? Ada 3 ancaman Nabi, 4 malahan. Yang pertama Allah katakan dia kufur nikmat. Yang kedua Nabi berkata, apa kata Nabi Pak? Jangan dekati tempat kami sholat, fala yaqrabanna musholana. Jangan deketin tempat kami sholat. Jangan kalian jadikan Allah itu sebagai Tuhan kalian. Jangan kalian jadikan aku Muhammad sebagai Nabi kalian. Cari Tuhan selain Allah, cari Nabi selain Allah. Yang ketiga, faliyamut Yahudian. Ancaman yang ketiga, yang punya kemampuan tidak mau berkorban, matilah seperti matinya orang Yahudi. Udah tanam aja Pak, nggak payah dimandiin, nggak payah diapain ya. Atau yang keempat, ka'anna yaqtul nafsahu amdan, matilah seperti orang yang mati bunuh diri. Nah, ini ancamannya kan luar biasa Pak, tegas Nabi. Tegas Nabi ini luar biasa Pak, nggak main-main. Nggak dianggap sebagai hamba Allah, nggak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad, kufur atas nikmat Allah, mati seperti orang Yahudi, atau mati seperti orang yang bunuh diri. Allah kan nggak pernah perhitungan dengan kita Bapak Ibu. Kenapa kita harus perhitungan dengan Allah Pak? Penyesalan nggak pernah di awal, penyesalan pasti di akhir Bapak Ibu. Penyesalan nggak pernah di awal, pasti penyesalan itu di akhir Pak. Pasti dan pasti itu. Pasti di akhir, nggak pernah di awal penyesalan. Di akhir penyesalan itu. Jangan sampai nanti Allah ambil nikmatnya, jangan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mengambil semua apa yang Allah berikan kepada kita, baru kita sadar, ya Allah ternyata seperti ini, ya Allah ternyata seperti ini, ya Allah ternyata seperti ini. Kenapa kemarin nggak kurban, kenapa kemarin nggak sedekah, kenapa kemarin nggak infak, kenapa kemarin nggak bantu ini, kenapa kemarin nggak mengeluarkan zakat ya, penyesalan itu di akhir Bapak Ibu. Kita kembali ke dalam urgensi hidup di dunia ini Pak. Dunia kan sementara Bapak Ibu. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat, tempat kita menabung, tempat kita menyimpan kebaikan, menabung kebaikan, mengumpulkan kebaikan. Ini dunia Pak. Ini dunia. Jadi dunia ini tempat sementara kita, dan tempat abadi kita akhirat. Wal akhiratu hiya darul qarar. Wal akhiratu hiya darul qarar, dan akhirat itu tempat kita kembali yang abadi Bapak Ibu, bukan dunia. Bukan dunia. Dunia sementara. Sedangkan infak, sedekah, zakat, ibadah kita, kurban kita itu adalah tabungan kita untuk di akhirat yang akan kita minta nanti hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku udah seperti ini, ya Allah, aku udah mengumpulkan ini, aku udah infak sedekah, aku udah puasa, ya Allah, aku udah haji, ya Allah, aku udah salat, ya Allah, aku udah kurban, ya Allah. Sekarang aku minta hasilnya, ya Allah. Allah berikan, Pak. Allah berikan, tanpa kita minta pun Allah akan berikan, Pak. Manusia kita, usikum wa nafsi, saya ingatkan diri saya yang paling banyak dosa, kita disibukkan dengan urusan dunia, tapi kita nggak pernah menyibukkan diri kita untuk urusan akhirat. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita, Pak. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita, pekerjaan kita, usaha kita, perdagangan kita. Kita terlalu sibuk mencari jabatan dunia, Pak. Wah, ini gimana nanti bisa dapat jabatan ini gimana bisa naik ini gimana anak saya bisa ini. Tapi kita nggak pernah berpikir tentang akhirat kita. Kalaupun ada kita berpikir tentang akhirat kita, persentasenya sedikit Bapak Ibu. Persentasenya sedikit, mikirkan dunianya 75%, 25%-nya akhirat. Itu pun kalau ada. Tapi kalau yang di depan saya, bapak-bapak, ibu-ibu ini pikiran akhiratnya 90%, 10%-nya hanya dunia. Ya. Nampak wajah-wajah ahli ibadah.
Ustadz saya nggak bisa kurban, Ustadz saya nggak bisa haji, Ustadz saya nggak bisa ini ikut kurban, nggak bisa haji, nabung pun nggak bisa. Ada solusinya Pak. Ini hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah ini banyak ibadah. Yang nggak ikut kurban, yang nggak haji, kurbannya hajinya dari tanggal 8 Juni kemarin Pak sampai nanti 10 Dzulhijjah. Maka berbahagia orang yang puasa dari awal Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah dia puasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa Arafah. Sampai tanggal 10 Dzulhijjah dia puasa sampai selesai sholat Id. Dari subuh, dari fajar sampai selesai sholat Id dia puasa, habis sholat Id baru dia makan. Maka dia mendapatkan pahala haji, hajjan mabruron, wa sa'yan maskuron, wa zamban maghfuron, wa tijaratan lan taburo. Ini ibadah bagi orang yang tidak puasa, tidak haji, dan ini ibadah bagi orang yang tidak kurban. Sehingga kita dapatkan pahala ini semua, Pak. Ya. Sedangkan mereka yang ikut kurban, ditambah lagi dia puasa dari awal Dzulhijjah dia puasa Pak sampai nanti didirikannya sholat Id dia puasa. Wah, itu pahalanya luar biasa Pak. Ya. Itu pahalanya luar biasa Pak. Nah, nih mumpung nih yang belum puasa dari awal Dzulhijjah dari tanggal 8 kemarin, 8, 9, 10, 11, 12 sudah 5 hari nih Pak. Masih ada waktu Pak, yuk puasa. Nggak sanggup juga 5 hari ini puasa Pak, puasa hari Kamis besok sama nanti puasa Arafah. Nggak sanggup juga, jangan tinggalkan puasa Arafah Pak. Ya, jangan tinggalkan puasa Arafah. Nggak sanggup juga puasa Arafah Pak, mati aja lah Pak. Kenapa? Fil asl awal min Dzulhijjah, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini Allah ngobrol cintanya Pak untuk hamba-hambanya. Kayak seorang pedagang itu ngobrol. Saya jual buah, mangganya saya obral Pak, murah atau mahal? Murah. Sekarang Allah lagi mengobrol cintanya untuk hambanya. Sekarang Allah mengobrol pintu ampunan maghfirah untuk hambanya. Sekarang Allah mengobrol bahbur rahmah, pintu kasih sayang untuk hambanya. Sekarang Allah mengobrol babul afi, pintu maaf untuk hambanya. Diobrol oleh Allah Pak. Sayang kalau nggak kita ambil, bodoh kalau nggak kita ambil, rugi kalau nggak kita ambil Pak. Lagi diobrol dengan Allah. Semurah-murahnya, segampang-gampangnya, semurah-murahnya Pak. Allah obrol Pak, cinta Allah, maghfirah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, maaf Allah. Dengan cara apa? Perbanyak ibadah di 10 awal Dzulhijjah ini. Hanya ini Pak. Syahrani yuhibbuhuman nas. 2 bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh manusia Pak, yang membuat malaikat sibuk. Malaikat itu sibuk hanya 2 bulan ini Pak. Yang pertama syahrul Ramadan, yang pertama bulan Ramadan, yang kedua bulan Dzulhijjah, hanya 10 hari pertama. 2 bulan yang dinanti-nanti oleh manusia. Dan 2 bulan ini malaikat sibuknya luar biasa. Malaikat tiap malam lembur Pak. 24 jam malaikat nggak tidur-tidur, lembur. Ramadan dan Dzulhijjah. Ramadan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dzulhijjah hari pertama sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Bisa puasa dari awal kemarin sampai tanggal 10, alhamdulillah. Yang nggak bisa dia puasa Senin Kamis, alhamdulillah. Yang nggak bisa puasa juga Pak, dia puasa Arafah. Tukaffiru dzunuba sanatain. Sanatan madiyah wa sanatan mutaqabilah. Puasa Arafah
yang kita laksanakan nanti 9 Zulhijjah, 2 tahun dosa kita diampunkan Allah, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nggak usah kita berpikir dosa apa yang diampunkan oleh Allah ya, dosa kecil kah, dosa sedang kah, dosa besar kah. Itu nggak ranah kita Pak. Itu nggak ranah kita untuk kita berpikir. Kalau kita berpikir yang diampunkan dosa-dosa kecil, kita jengkalin Allah. Kalau kita berpikir yang diampunkan Allah hanya dosa-dosa kecil dan sedang, kita jengkalin Allah Pak. Seolah-olah kita tahu tuh yang diampunkan Allah apa. Konsepnya apa? Jawaban Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ayu dzambin yukfar, dosa apa yang diampunkan ya Rasulullah? Qala salatu wassalam, Nabi Muhammad berkata, kullu dzunub fa inna rabbaka ghafurur rahim. Semua dosa diampunkan oleh Allah karena Allah Tuhan kalian Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Tuhan kalian Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, rugi kalau nggak puasa Pak. Ya sakit-sakit dikit puasa, ya yang capek-capek sedikit puasa. Bapak Ibu, ini dia pembahasan kita tentang ibadah kurban Pak. Ya, latar belakangnya sudah kita bahas, merupakan syariat yang disyariatkan Allah kepada kita min abina Ibrahim alaihissalam, dari bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Keutamaannya juga sudah kita bahas, ancaman-ancamannya juga sudah kita bahas Bapak Ibu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan dari WhatsApp juga yang terkait dengan ibadah kurban. Biar selesai Pak, karena insya Allah di Saudi tanggal 16 sudah Yaumun Nahar, 10 Zulhijjahnya tanggal 16, tanggal 15 di Saudi itu hari Arafah ya. Di Indonesia kita nunggu pemerintah, kayaknya tetap sesuai kalender, 16-nya 9 Zulhijjah, 17-nya Hari Raya Idul Adha, Yaumun Nahar. Pertanyaan dari Pak Haji Ziarta, pengurus Masjid Al-Muflihun. Beliau ini masjidnya Al-Muflihun Sungai Hijang, pengurus sana, tapi kajiannya di Al-Uswah Pak. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika yang ikut berkurban itu motong hewan kurbannya 11 Zulhijjah, apakah potong kuku, potong rambut dan apakah potong kuku dan potong rambutnya setelah sholat Id atau ikut tanggal hari potongnya? Bapak, disunahkan bagi yang ikut kurban, dan keluarga yang ikut kurban. Jadi kalau yang ikut kurban itu suaminya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, itu disunahkan untuk tidak memotong alla yaqta'u min as'arihim, tidak memotong bulu-bulu yang ada di badannya. Rambut tidak dipotong, ya, jenggotnya semua Pak, kuku tidak dipotong, bulu ketiak tidak dipotong, semua yang di bawah-bawah juga nggak dipotong. Ya. Sampai kapan? Mulainya kapan? Mulainya terjadi dua perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, mulainya adalah dari dia niat. Dia betul-betul niat, mantap niat mau berkorban itu, misalkan pada Dzulqa'dahnya atau pada bulan sebelumnya, itu sudah disunahkan untuk tidak memotong. Pendapat yang kedua, dimulai dari min awwali sahri Dzulhijjah, dan ini yang kuat. Wa ada as-sah min ara'il ulama. Pendapat yang terkuat adalah dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah untuk tidak memotong rambut, tidak memotong ketiak, tidak memotong kuku, ya, semuanya. Sampai kapan? Batasannya sampai kapan? Yaumun Nahar. Batasannya Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Yaumun Nahar adalah Yaumu Sholati Idul Adha.
Yaumun Nahar itu artinya adalah 10 Zulhijjah, di mana didirikannya sholat Idul Adha dan disembelihnya, dipotongnya hewan korban. Ya, Ustaz, masjid kami motongnya 11 Zulhijjah, masjid kami motongnya 12 Zulhijjah. Apakah motong kukunya, motong rambutnya mengikuti hari di mana dia korbannya dipotong? 11 Zulhijjah kah, 12 Zulhijjah kah, atau 13 Zulhijjah kah? Maka jawabannya tidak. Sampai kapan batasannya? 10 Zulhijjah. Disebut dengan Yaumun Nahar. Jadi ketika selesai sholat Id, batalkan puasanya dari fajar itu, batalkan puasanya, lalu potong kukunya. Yang mau potong kuku, yang mau potong cukur, mohon maaf, potong rambut, yang mau cukur bulu ketiaknya dicukur, dan selanjutnya, seperti itu. Ya, ini Pak Ziarta yang nanya, datang nggak? Oh ya, hadir beliau, luar biasa. Jauh Pak dari Sungai Jang kemari. Pertanyaan berikutnya, untuk orang yang berkurban, katakanlah ayah, dianjurkan sejak awal bulan Zulhijjah sampai menjelang hari raya untuk tidak cukur rambut, potong kuku dan lainnya yang tumbuh di bagian tubuh. Apakah ini berlaku bagi anggota keluarga lainnya seperti istri, anak, cucu juga tidak boleh bercukur? Iya, satu keluarga. Tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Ini yang kurban Pak Acang. Apakah hanya Pak Acang yang disunahkan tidak motong kuku, tidak cukur bulu ketiak? Iya Pak Acang. Nggak ada bulu ketiak? Oh iya. Bukan hanya Pak Acang, istrinya, anak-anaknya, satu keluarga Pak, disunahkan untuk tidak memotong kuku, rambut, dan bulu-bulu yang ada di tubuhnya sampai Yaumun Nahar. Ya. Itu sunnahnya seperti itu. Saya pernah mendengar hadis yang berbunyi, ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang belum berkurban. Bunyi hadisnya enggak seperti itu. Bunyi hadisnya adalah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ahli Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ini bunyi hadisnya. Jadi tidak ada hadisnya bagi umatku yang belum berkorban, enggak. Ya, hadisnya betul, ya Allah ini kurban dariku dan dari umatku, tapi kata yang belum berkorban enggak ada. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ahli Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Bismillah, kalau disembelih oleh Nabi. Artinya apa? Ya Allah, terima korban ini dari aku Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad semua Pak, al-ahya wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semua Pak. Ya. Dan sejatinya kita juga sudah kurban. Kapan? Nabi Muhammad yang kurbankan kita dengan 1 ekor onta setiap tahun Pak. Nabi Muhammad. Ini hebatnya Nabi kita Pak. Ini hebatnya Nabi kita Pak. Nggak pernah lupa untuk berkorban atas nama umatnya Pak. Mulai disyariatkannya kurban sampai tahun Nabi Muhammad meninggal, setiap tahun kurban Nabi min Muhammadin wa min ahli Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dari aku Muhammad, dari keluarganya Muhammad, Nabi Muhammad, dan dari umatnya Nabi Muhammad. Kita kira-kira ada nggak? Ya Allah, ini kurban dari aku, keluargaku, dan tetangga-tetanggaku ya Allah. Nggak ada kan Pak? Ya. Apakah dalil di atas bisa dipakai untuk membolehkan orang berkorban dengan cara patungan beberapa orang sehingga terkumpul misalnya 4 juta rupiah untuk membeli seekor kambing? Ya, ini termasuk dalilnya. Dan masih ada 6 dalil lagi di mana Rasulullah SAW tidak membatasi satu hewan kurban untuk sekian orang. Atan Nabi rojulan faqala hajar rojul ya Rasulullah.
udahi syatan wali ahlina. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami akan berkorban ya Allah 1 ekor kambing ya Allah untuk diriku dan untuk seluruh keluargaku ya Allah. Apa kata Nabi? Udah, korbanlah. Ini juga dalil bahwasanya satu hewan kurban itu tidak mesti ditentukan sekian orang. Ya. Kita udah bahas kemarin, Pak. 7 orang bukan syarat jumlah patokan syar'i. Ustadz, ini kami 7 orang tapi baru terkumpul 15 juta, belum cukup 1 lembu. Boleh nggak tambah lagi untuk 1 orang? Jadi kami 8 orang biar cukup 20 juta, 18 juta, 19 juta untuk beli lembu. Boleh. Di masjid saya, Pak. Bukan di masjid saya, di masjid kami, Pak. Ya. Semua sudah pas. Ada 5 ekor lembu, semua udah 7. Lalu ada 1 orang jemaah mau korban. 1 orang jemaah mau korban. Jemaah ini ditawari dengan ketua panitia korban untuk beli kambing. Gak apa-apa Pak, beli kambing aja, uangnya cukup kok, itu 3.500.000 pas. Gak apa-apa Pak. Tapi dia nggak mau kambing, dia mau lembu. Kita tawari. Saya ditelepon sama ketua panitia, Ustaz Dedi, ada nggak masjid yang masih kurang? Kita cari-cari, ada. Salah satu masjid pesertanya baru 5 orang, masih kurang 2. Kita tawari, Pak, mau nggak masjid itu masih kurang 2, kalau Bapak ikut tinggal 1. Dia nggak mau, dia kekeh maunya di masjid itu juga. Lalu saya bilang, karena ketua masjid nanya ke saya, ketua panitia nanya ke saya, Ustadz, boleh nggak kalau digabung aja jadi 8 orang, kita beli lembu yang lebih besar? Ya udah, panggil bapaknya, karena kalau nggak dipanggil, nggak dipahamin, nanti jadi ego. 1 peserta 3.500.000 kali 7 orang, ditambah lagi dipanggil bapak ini, Pak, kalau bapak mau ikut korban di masjid ini juga, masjid ini udah cukup. Tapi kalau bapak mau, boleh 8 orang, hukumnya boleh, tidak dilarang, lembunya dapat lebih besar. Dan beliau mau, kita beli lembu yang harga 28 juta, karena belinya banyak, 28 juta itu Pak, akhirnya dikasih harga sesuai dengan 8 orang kali 3.500.000. Besar lembunya Pak. Ya, besar lembunya. Yang penting lembunya nggak kayak Pak Irwan lah. Pak Irwan kecil, nggak kayak Bang Darwis lah. Lembunya besar Pak, nggak kayak Pak Aceng lah. Pak Aceng udah tua Pak. Ini lembunya besar. Dia ngelihat, ya, 8 orang ini ngelihat kita kumpulkan semuanya, mau nggak? Sepakat, ayo kita cari lembu. Besar lembunya Pak. Ya udah, nggak apa-apa, kami 8 orang mau lembu ini. Besar Pak lembunya Pak. Apakah boleh? Boleh, nggak dilarang. Nggak dilarang Pak. Kan ada orang kepinginnya di Al-Uswah, dia nggak mau di masjid lain, yang penting Al-Uswah. Disuruh kambing, dia nggak mau kambing, maunya lembu. Ya udah, kalau orang yang udah fanatik kayak gini nggak boleh dibantah Pak. Tinggal diberikan pemahaman, Pak, ini udah lebih 7 orang, kalau 8 orang juga boleh. Hukumnya gimana Ustadz? Boleh Pak, nggak dilarang. Ya udah, bismillah, kita 8 orang. Jadi panitia kurban, kalau ada yang mau berkurban, dia nggak mau pindah ke tempat lain, silahkan cari lembu yang lebih besar sesuai dengan harga lembu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh seorang akhwat wanita jemaah sholat id di rumah bersama keluarganya atau harus pakai khutbah juga? Sebaik-baik sholat id adalah di masjid, sebaik-baik sholat id adalah di lapangan. Sebaik-baik sholat id adalah bersama manusia, ma'anas, artinya berjamaah dengan orang banyak. Ini sebaik-baik sholat id. Apakah sholat id boleh di rumah? Boleh, nggak dilarang. Kapan? Kalau terjadi COVID lagi Pak. Nah, nanti kalau datang COVID, sholat id lah kita di rumah Pak. Iya, saya kemarin sholat id di rumah Pak. Saya khotib, saya imam. Apakah harus dengan khutbah? Dengan khutbah, karena khutbah adalah rukun dari sholat id.
Tidak ada khutbah berarti tidak ada sholat id. Tapi kalau nggak ada wabah, kalau nggak ada covid, nggak ada apa-apa juga, di depan rumah masjid, di belakang rumah masjid, orang sholat kedengaran, orang takbir kedengaran, sholat di masjid, sholat di lapangan. Ya. Jangan di rumah. Tunggu nanti kalau ada wabah lagi, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi jelas ya, Bapak, Ibu-ibu, ya walaupun akhwat udah ke masjid, orang sholat Jumat aja perempuan boleh di masjid. Ya. Sholat Jumat aja perempuan boleh di masjid, nggak dilarang Pak, apalagi sholat Id. Di Mekah, di Masjidil Haram itu laki-laki perempuan sholat Jumat bersama Pak. Nabawi sholat Jumat laki-laki perempuan sama Pak. Di Indonesia juga sebagian wilayah Indonesia laki-laki perempuan sholat Jumat sama Pak. Di Jawa tuh rata-rata perempuan juga sholat Jumat. Nggak dilarang, ini yang wajib loh Pak. Apalagi yang sunnah seperti sholat Id. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Nah, tiap tahun pertanyaan ini ada. Boleh, nggak dilarang Pak, boleh. Imam Syafi'i boleh, Imam Maliki boleh, Imam Hambali harus orang yang hidup, al-hudiyatu lil hayy. Korban itu untuk orang yang hidup, tapi orang yang hidup ini boleh meniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Contoh saya kurban, saya niatkan untuk almarhum bapak saya, almarhum mama saya. Boleh. Artinya apa? Benang merahnya kalau kita ambil, berkorban untuk orang yang sudah meninggal hukumnya boleh. Pertanyaan berikutnya, ada yang sakit, dia kepingin puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lalu dia dilarang untuk puasa karena dia sakit. Mana yang harus dia kerjakan? Mana yang harus dipilih? Puasa dalam keadaan sakit atau membatalkan puasanya karena dia sakit? Maka pilih yang kedua Pak. Pilih yang kedua. Innama yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu nggak mau membebankan kita ke sesuatu yang berat untuk kita Pak. Allah itu kepinginnya yang mudah untuk kita. Jadi puasanya sunnah, jangan diberat-beratkan. Nanti bapak ibu puasa lagi sakit, puasa Dzulhijjah, tahu-tahu meninggal Pak. Tahu-tahu meninggal, apakah dia dapatkan pahala syahid? Karena puasa pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu melebihi pahala jihad Pak. Apakah dia dapat pahala jihad? Kalau niatnya bukan ketika dia puasa tidak ada keluhan, kalau dia puasa karena dia sakit dan tidak ada keluhan, dan dia mendapatkan ajru alfi mujahidin, dia mendapatkan pahala 1000 mujahid, 1000 orang yang jihad. Tapi ketika dia puasa, ya Allah kepala sakit, ya Allah badan sakit, nggak bisa bangun, sholat akhirnya terlantar, asarnya nggak sholat, atau zuhurnya udah dekati asar, asarnya udah dekati maghrib, maka yang seperti ini menzolimi dirinya sendiri. Ya, menzolimi dirinya sendiri. Lalu bagaimana? Udah, batalkan puasa, jaga kesehatan. Puasa 10 hari Dzulhijjah hukumnya sunnah, menjaga kesehatan, yang sakit biar sembuh hukumnya wajib fardu ain. Seperti itu. Ya, udah habis waktunya. Ada pertanyaan lagi Pak? Dari bapak-bapak ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada mic nggak? Mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, apa dibalik karena kita tidak boleh ataupun disunahkan untuk tidak potong kuku dan rambut? Jadi panahnya apa? Yang kedua, Allah menciptakan 12 bulan, karena ada 4 bulan haram. Baik. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa Ramadan tidak termasuk bulan haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa apa hikmah tidak dipotongnya kuku, tidak dipotongnya rambut dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu? Hikmahnya adalah ketika Yaumun Nahar, hewan kurban itu disembelih, semua dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala fi kulli sya'rin, kita dapatkan satu pahala. Di setiap helai bulu hewan kurban itu kita dapatkan satu helai pahala, Pak. Bapak bayangkan kalau Bapak kurban satu kambing, Pak, berapa banyak bulu kambing itu? Kalau Bapak kurban 7 orang satu sapi, satu lembu, berapa banyak bulunya, Pak? Artinya apa? Artinya apa? Dengan tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, dua yang Allah berikan, Allah hapus semua dosanya, Allah maafkan kesalahannya. Yang kedua, Allah lipat gandakan pahala dari kurbannya. Yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah sehingga kita tidak bisa menghitung. Seperti kita tidak bisa menghitung jumlah bulu rambut hewan kurban yang kita korbankan. Ya. Di dalam satu bulan isna asar sahran. Di dalam satu tahun isna asar sahrun, ada 12 bulan, ya. Wa fiha arba'atu hurum, dan di antara 12 ini ada 4 bulan yang bulan haram. Ya. Ada 4 bulan yang bulan haram, Rajab, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa Ramadan tidak masuk bulan haram? Tidak. Ya. Kenapa 4 bulan ini disebut bulan haram? Punya kelebihan-kelebihan tersendiri, Pak. Sedangkan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan haram ini bulannya Nabi dan bulannya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaannya dengan bulan-bulan yang lain apa? Pada bulan haram, Bapak, lebih ketatkan ibadah dan lebih ketatkan diri kita agar tidak terjebak dalam maksiat, khususnya Dzulhijjah. Khususnya pada bulan Dzulhijjah. Ya, bukan berarti bulan lain kita longgar-longgar maksiat, tidak. 4 bulan haram ini kan tidak ada diharamkan perperangan, diharamkan pembunuhan, fitnah, apa semua diharamkan. Ya. Kenapa Ramadan tidak masuk bulan haram? Karena Ramadan itu bulan Allah, bulan rahmah, diberikan Allah untuk umatnya, penuh dengan kasih sayang. Nggak ada bulan Ramadan orang caci maki, Pak. Yang beriman maksudnya, ya. Nggak ada pada bulan Ramadan orang beriman caci maki. Nggak ada pada bulan Ramadan yang beriman itu saling hina menghina, zalim menzalimin. Nggak ada, Pak. Yang ada berlomba-lomba berbuat kebaikan, berlomba-lomba melaksanakan ibadah, berlomba-lomba memberikan infak, sedekah, iftar, futur, buka puasa. Itu yang ada pada bulan Ramadan. Ya. Paham? Pak Edi nyambung. Pak Jirwan. Siapa lagi mau bertanya tadi, Pak? Silakan, Pak, mic-nya, Pak. Singkat padat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah perharian, apakah harus ada prosesi antara peserta korban dengan panitia korban yang pertama? Baik. Yang kedua, apakah daging sapi bisa bentuk seekor dalam proses penyembelihan? Daging-daging yang bercampur jadi artinya dalam proses pembelian mudah. Baik, Bapak, apakah ada korelasi yang berkurban dengan dalam penyembelihan dengan panitia kurban? Apapun itu tetap ada, Pak. Tapi jangan kita berprinsip harus wajib melihat dan nama kita wajib disebut, seolah-olah Allah nggak tahu ini hewan kurban dari siapa. Memang ada hadisnya, ashidu zabihatakum, saksikan hewan kurban kalian disembelih. Kenapa? Dari tetesan darah pertama sampai tetesan darah terakhir itu malaikat membawa doa kita, Pak. Fad'u rabbakum, dan berdoalah kalian ketika hewan kurban kalian disembelih. Kenapa? Malaikat sedang nunggu doa kita untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ini terjadi di beberapa tempat. Penyembelihannya dari jam 9, satu sapi disembelih ba'da asar. Kenapa? Ada 2 orang peserta kurban nggak datang ketika siang disembelih. Karena nggak mau disembelih dulu, mau lihat hewan kurbannya, akhirnya sore baru disembelih. Kan kasihan panitia kurban. Jadi Bapak Ibu peserta kurban yang nggak bisa hadir, udah ikut panitia, udah. Nanti nama kami nggak dengar disebut, yang mau dicari itu nama atau pahala dari Allah, kurbannya ikhlas atau tidak. 2 tahun yang lalu atau kapan, Pak, kejadian di Kolong 6, Pak, di Kijang sana, Pak.
Ya, itu ribut. Kenapa? Satu sapi lari sampai ke hutan, Mak, baru dijumpai setelah selesai hari tasrik. Nggak disembelih. Kenapa? Sapinya lari. Lalu apakah panitia kurban disalahkan? Kan nggak bisa disalahkan panitia kurban. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah, Pak. Mau nyalakan sapi nggak punya akal. Karena talinya lepas, ya kabur dia. Mau salahkan panitia, kan nggak mungkin panitia jaga sampai jam 2, jam 3 malam, Pak. Mau salahkan peserta kurban juga nggak mungkin, karena niatnya ikhlas. Ya udah, serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi yang peserta kurban yang nggak bisa hadir, udah pasrahkan dengan panitia kurban. Ya. Apakah harus disebut namanya pakai mikrofon? Ini kurban pertama Haji Irwan bin ini, Dedi Sanjaya bin ini. Nggak mesti, Pak. Ya. Yang nyembelih cukup berkata Allahumma taqabbal, ya Allah terima kurban ini dari mereka yang membeli hewan kurban ini. Udah sembelih, selesai, Pak. Ya. Ada satu kantor 48 orang itu iuran beli 1 ekor sapi, Pak. Kan kasihan yang nyembelih kalau nyebut 48 orang, Pak. Ini bin ini bin ini binti ini bin ini binti ini, Pak. Kasihan. Nggak ada tenaga lagi, Pak. Udah capek dia jemput nama peserta kurban. Udah sebut aja, ya Allah terima ini dari peserta kurban hamba-Mu ya Allah, sembelih. Mau disebut pakai mikrofon silahkan, nggak ada masalah. Lalu yang kedua apa tadi? Dagingnya tercampur, apakah boleh? Nggak ada larangan. Ya, nggak ada larangan. Nggak ada larangan, Pak. Boleh, ya boleh. Nggak ada larangan. Yang nggak boleh itu peserta kurban merequest daging tertentu. Itu yang nggak boleh. Saya satu keluarga ikut kurban, saya bilang ke panitia kurban, kami minta kepalanya ya, kami minta tulang iganya ya. Ini yang nggak boleh, nggak ikhlas namanya, Pak. Udah. Apakah peserta kurban dapat hak lebih dari yang lain? Benar, dapat, Pak. Ya, dapat. Makanya kita kan kalau peserta kurban kita lebihkan 2 kantong, 3 kantong mungkin, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Jelas ya? Jelas. Yuk silakan. Mic-nya, Pak, boleh, Pak? Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah, Ustaz. Iya. Jadi ini dalam 10 hari ada melewati hari Senin dan Kamis, di mana kita juga sering melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Baik. Dalam hal ini apakah kita wajib untuk memilih salah satu puasa itu atau gabungkan dua-dua itu menjadi satu? Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau hakun alaih, mana yang lebih punya hak di dalamnya? Ketika kita pada Dzulhijjah udah niatkan Dzulhijjah, ketika kita niatkan Dzulhijjah maka kita dapatkan pahala puasa Senin dan Kamis. Enak, Pak. Tapi bukan menyatukan, bukan menggabungkan niat. Sengaja aku puasa hari Senin ini niatnya untuk puasa 10 hari Dzulhijjah pertama, puasa sunnah hari Senin, dan puasa ganti kemarin Ramadan aku gak puasa. Enak kali, Pak. Tapi ketika kita puasanya untuk Dzulhijjah, maka kita akan dapat semuanya. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.